Mungkin ini sama kayak Zenix kali ya, kurang lebih ya. Tapi ya harganya lebih murah dari Zenix mobil ini kan. Yo, what's up guys, welcome back to Best Indo Cars YouTube channel. Sama gua Billy Dolmen. Dan di video kali ini kita lagi ada di Gias 2025. Dan seperti yang kalian tahu, banyak banget mobil yang di launching di Gias 2025 ini. Dan menurut gua hampir semua mobil yang dirilis itu menarik-menarik banget. Dan kayaknya Gias 2025 ini lebih baik daripada Gias 2024 karena mobil yang di launching itu lebih banyak dan harga-harganya juga menarik-menarik banget. Kayak salah satu mobil yang baru juga di launching di Gias, yaitu adalah ini Mitsubishi Destinator 2025. Oke, kita mulai dulu dari desain bagian depan karena ini menurut gue yang paling bisa dibilang kontroversial, tapi juga ya dibilang ini udah garis desainnya Mitsubishi lah. Karena sebenarnya ini mirip banget sama X-Force dan banyak banget orang yang bilang kalau ya ini tuh sebenarnya satu platform gitu. Padahal enggak ya. Tapi kalau dilihat grillnya, sebenarnya hampir semuanya secara siluet itu depannya mirip banget lah sama si X-Force ya. Dan karena tampilan overallnya yang memang dimaksudkan Mitsubishi untuk SUV, tampilannya ya terlihat lebih gagah. Dan di sini ada bumpernya di bagian depan sini, dia ada warna abu-abu gini ya. Mobilnya sendiri ini bukan warna abu-abu, jadi ini nggak satu warna. Untuk varian yang GLS dan varian Exit itu agak berbeda di bagian bawah sini, tapi selebihnya kurang lebih sama lah. Lampunya juga udah pasti LED semua, dan ini ada desain yang lumayan ya menarik lah, garis-garis gini ya. Nah ini untuk sennya juga LED, dia nyambung sampai sini tadi ya. Headlampnya di sini nih yang utama nih. Untuk tenaganya lumayan sebenarnya, 1500 cc ya, 163 PS dan torsinya 250 Nm. Tapi dari spec sheetsnya harusnya dari sisi tenaga ya menurut gue ini udah cukup sih. Gue gak tahu kalau nanti misalnya 7-seater itu isinya orang semua apakah gembos atau enggak, gue belum bisa pastiin karena belum dicoba. Tapi overall dari data sih 250 Nm harusnya aman lah torsinya ya. Untuk ruang mesinnya juga udah ada cover di sini ya, udah ada peredam walaupun belum hidrolik. Ya lumayan berantakan ya, seperti mobil Jepang pada umumnya gitu. Nggak ada cover apa-apa gitu ya. Cuman ini nih yang salah satu yang menjadi poin penting nih. Ini di tengah sini dia ada besi tebel. Ini platnya tebel nih. Ini kuat ini harusnya nih buat nahan nih kalau amit-amit nabrak ya. Ini ketahan di sini nih. Oke, kita masuk ke bagian samping di depan. Bannya ini pakai Bridgestone Turanza. Ukurannya 225 55 R15 ya. Velgnya sendiri dia agak dual tone gini, ada warna silver sama black. Terus ini ada over fendernya plastik gini. Harusnya ini di semua varian sama ya. Mau itu di premium atau di ultimate premium. Mau itu di ultimate premium, di ultimate, GLS, Exit harusnya ada over fender begini plastik sampai ke belakang. Nah untuk spionnya ini sewarna body dan ada kamera 360 nih harusnya nih. Secara umum sebenarnya mobil ini dari samping memang profilnya tuh SUV banget ya. Bagian depannya itu gede, tinggi gitu ya. Terus kalau ditarik ke belakang itu dia rata atasnya, kayak keker gitu loh. Dan Mitsubishi kan seperti biasa terkenal dengan suspensi dan keempukan yang sangat mantep banget ya. Kayak di Expander dan Expander Cross aja itu menurut gua udah terbaik lah di kelas lah kalau soal suspensi ya. Cuma memang kalau dilihat nih sini nih. Ini tadi kan gue bilang over fender sampai belakang. Terus dia ada cekukan begini lagi, ini nambah ke apa ya, kesan gagah, kesan kokoh gitu ya, keker. Dan menurut gue ini akan lebih cocok untuk orang-orang yang terbiasa pakai mobil-mobil tinggi. Kenapa gue bilang ini cocok untuk orang-orang yang biasa pakai SUV? Karena ground clearance-nya, ini ground clearance-nya lebih tinggi dari Rush, lebih tinggi dari Expander, yaitu 244 mm. Yang mana itu jauh di atas mobil-mobil yang udah ada sekarang gitu ya. Rata-rata tuh 200 mm ground clearance. Tapi kalau ini 244, itu sih menurut gue tinggi banget ya. Nah ini pintunya udah otomatis, udah pasti ini keyless ya, dan ada tombolnya di sini untuk buka. Jadi ini tinggal dibuka gini aja. Dan pintunya lumayan berat banget cuy, berat. Dan ini yang enak ya, dia sampai bawah pintunya. Jadi over fender itu plastiknya dijadiin pintu. Kalau kotor ya ini nggak kena gitu, tuh ya. Oke, ini gue udah ada di bagian drivernya, udah di dalamnya mobil Mitsubishi Destinator ini. Bisa dilihat interiornya kurang lebih itu ya mirip lah sama X-Force ya. Sebenarnya satu hal yang menarik adalah udah pasti layarnya sekarang udah full screen. Lumayan gede juga ukurannya, ini sama kayak di X-Force. Dan juga menurut gue layarnya juga cukup tajam ya resolusinya. Dan setirnya juga ini, coba kita lihat ya settingannya nih.
Ini bisa tilt, bisa teleskopik ya. Tapi teleskopiknya kayaknya kurang jauh nih. Nah, cuma satu hal yang menurut gue agak ganggu dari zaman X-Force adalah head unit sama instrumen cluster ini itu nggak perlu dikasih frame setebel ini gitu. Karena menurut gue dari sisi yang lainnya itu udah lumayan minimalis ya. Nah, di sini juga bahan-bahannya lumayan bagus ya. Nih, lihat nih. Teman ini keras sih sebenarnya. Cuma nggak apa-apa kalau bagian atas mah nggak terlalu penting. Apalagi kena panas gitu kan, dia harus kuat lah. Tapi bagian sininya udah soft touch. Ini juga udah empuk-empuk tuh ya. Jadi bagus lah, ini kayak kulit sintetis nih. Gue lebih suka yang kulit-kulit kayak gini dibandingkan kayak karbon-karbon gitu ya. Dan di sini ada tombol kapasitif, beberapa tombol ya, ada volume, terus ada home, ada music, ada matiin, nyalain. Dan di head unitnya ini ada banyak banget fiturnya. Kayaknya lu kalau udah beli mobil ini nggak usah lagi ganti head unit ya, karena ini udah ada Android Auto, Apple CarPlay, terus juga ada beberapa settingan, mulai dari ada ambient light di sini kan, tuh bisa lu atur warna-warnanya juga ada banyak. Sunroofnya bahkan bisa dari sini, vehicle settingnya dari sini. Jadi udah nggak mungkin lagi lo ganti head unit lah kalau beli mobil ini ya. Terus ada keyless operation system, ada wipers, udah banyak banget settingan-settingan vehicle setting gitu-gitu di head unit. Untungnya dia tetap ngasih tombol. Menurut gue tombol-tombol yang cukup berguna ya, kayak tombol auto, terus AC fan-nya digedein dikecilin buat nyalain AC, terus buat on off-nya juga. Termasuk juga tombol-tombol di sini yang udah digital ya. Dan ini AC-nya juga udah dual zone ya, mau kanan mau kiri tinggal diatur. Termasuk di sini ada front defogger dan juga ada rear defogger. Terus di sini ada chargeran USB Type C dan USB Type A, dan ada 12 volt socket juga, dan tombol start stop engine-nya ada di sebelah sini. Terus ini ada transmisinya, tuasnya ya, ini CVT transmisinya, dan ini ada rem parkir elektrik, dan juga udah ada auto hold, dan ada drive mode, di mana drive mode-nya itu ada normal, wet, gravel, tarmac, dan juga mud ya. Terus di sini ada cup holder 2 terbuka gini ya. Terus ini ada armrest, bahannya kulit juga, kulit sintetis. Ya ini buat nyetir masih bisa lah, oke lah. Untuk joknya yang Ultimate Premium ini lumayan bagus karena sudah kulit dan kayak vaporated gitu ya, padahal dia kayaknya nggak ada ventilated seat kan. Cuma ini desainnya bagus nih, dia kalau bolong-bolong gitu mungkin biar nggak gerah kali. Dan desainnya juga lekukannya enak ya, nyaman nih. Gue duduk kayak ada tonjolan sedikit di sini lumayan biar kita nggak body roll tuh nggak terlalu banyak gitu. Di sini ada peringatan atau warning ya. Tadi ada seatbelt row kedua, seatbelt row ketiga itu nyala semua. Nah ini spionnya juga udah auto dimming, bagus ya, nggak yang day and night biasa. Nah terus di sini ada tombol untuk buka sunshade-nya, sampai belakang ya, panoramiknya ya. Sama ada buka untuk kacanya nih. Nah tuh ya. Coba kita lihat nih, jauh nggak buka kacanya nih. Oh setengah ya, lumayan lah. Udah sangat-sangat lumayan menurut gua. Sun visor-nya kita lihat, ada lampu. Bagus lah, berarti mobil mahal ya. Dan ini tadi ya, sound systemnya udah Yamaha. Nah, terus di glove box-nya ini soft opening. Jadi mantep lah, ini kayak ada tempat buat kartu di sini nih. Ya lumayan lah, nggak terlalu gede-gede banget tapi udah oke lah. Tapi ini hard plastik ya. Untuk pintu, ini atasnya hard plastik. Ininya soft touch ya, empuk-empuk. Ini juga empuk buat naruh tangan. Tapi ini kayak plastik-plastik silver. Terus bawahnya speaker, dan ini ada door pocket ya. Jadi kayaknya nggak ada lampu ya. Ya udah oke lah. Nggak ada masalah harusnya kalau atasnya keras gini ya, karena jarang juga kita gini-gini kan, jarang kan gitu. Nah kalau legroom ini tadi setelan nyetir gua, tinggi gua 177 cm, masih ada legroom sedikit ya, ada sekitar ya 4 jari 5 jari lah, masih oke lah. Terus di sini ada meja tuh, yang ini juga ada untuk cup holder ya. Cuma kalau bolong begini, kalau nggak ada cup holder ya jadi bolong gitu. Harusnya dia, gua nggak tahu nih gimana nih untuk pabrikan mobil ya. Kalau misalnya mau bikin meja di baris kedua, kalau misalnya nggak bolong tapi pengen bikin cup holder yang oke, kayaknya salah-satunya jalan cuma kayak gini gitu. Cuma agak kurang enak kalau ininya bolong gitu, kayak gatel aja, harus ada minuman gitu ya. Dan ini ya lumayan oke lah, ada meja gini ya, kayak Zenix. Untuk nuruninnya dia tinggal ditekan agak keras aja gini. Dah, masuk lagi ke dalam ya. Terus ini ada di belakangnya ada tempat untuk naruh apa HP kayak atau apa. Di baris kedua ini ada tombol AC. Jadi bisa ngatur AC-nya yang buat di belakang, kayaknya buat di belakang di sini nih. Ya karena ada panoramik ya, pasti di sini gitu ya. Ini juga ada lampu
untuk baca kayaknya, karena dia jatuhnya ke bawah sini ya. Dan gue suka banget untuk blower AC yang ada di samping pilar begini, di pilar samping ya, karena gue ini lebih premium rasanya. Mobil biasa pun harusnya kayak gini aja lah AC-nya, nggak usah yang segede kapal gitu di tengah gini gitu, kurang oke gitu secara desain ya. Nah, untuk duduk gimana rasanya? Pertama nih, armrest dulu. Ini model armrestnya kayak apa? Kayak expander cross. Jadi satu jok tengah diturunin buat armrest gitu. Ya menurut gua kalau itu ditutup ya, jadi nggak imbang gitu. Yang kiri agak ke bawah gitu. Jadi begini gua miring gitu. Tapi ya ini kalau untuk ukuran armrest ini udah cukup nyaman lah. Walaupun gue selalu nggak terlalu suka kalau ada cup holder di tengah gini, karena jadi bolong gitu kan, jadi nggak enak gitu tuh. Harusnya dia rata aja lah. Gue paling suka armrest yang cup holdernya itu di depan, jadi dia dipencet gitu terus keluar gitu, kayak di BRC gitu ya, atau di Camry yang lama gitu. Untuk kursi joknya ini dia ada headrest yang tiga-tiganya adjustable ya. Dan untuk senderan kursinya, recline-nya ini kayaknya ini paling mundur deh, nggak bisa direbahin ya. Ini sama kayak expander nih. Jadi Mitsubishi ini walaupun suspensinya nyaman ya, interiornya juga oke lah gitu, rasa berkendara juga mantep. Salah satu kekurangan yang dari dulu nggak pernah dihilangin tuh ini, joknya senderannya nggak bisa sampai tiduran. Jadi kenapa mungkin orang-orang lebih suka Avanza gitu ya, atau lebih suka Veloz ya, karena dia bisa direbahin sampai bawah gitu. Tapi ya ini menurut gue untuk perjalanan jauh masih oke banget sih, karena ya lumayan rebah lah. Coba ini kita majuin ya. Nah ini kalau ini agak tegak nih, ini nggak nyaman nih. Ini nggak nyaman, jadi mesti direbahin dikit lah. Nah ini baru enak. Apalagi ditambah ada panoramik ya, pastinya akan terlihat lebih luas rasanya. Satu lagi yang gue suka ya dari Mitsubishi Destinator ini adalah mobil ini tuh emang didesain untuk 7 penumpang. Jadi bukan X-Force dipanjangin, bukan 5+2 atau 2-nya itu kayak kursi buat anak-anak. Nanti abis ini kita cek. Terus yang kedua yang gue suka dari mobil ini adalah Mitsubishi itu pinter. Dia naruh harga dari Destinator itu di bawahnya Zenix. Padahal secara dimensi, secara ukuran mirip-mirip sama Zenix. Jadi ini Mitsubishi nggak ada lawannya sebenarnya segmen 7-seater di harga 500 jutaan ya. Di 465 kalau yang ultimate premium bahkan 495, beda 30 juta. Jadi dari sisi harga menurut gua mobil ini lumayan gak ada lawan di Indonesia. 7-seater full ya, walaupun penggerak depan gue sih berharapnya mobil ini all wheel drive ya, penggerak belakang atau at least penggerak belakang lah. Tapi ya sayangnya kita sekarang udah ada di zaman mobil penggerak depan. Jadi ya nggak apa-apa sih. Cuma mobil ini hampir bisa dibilang nggak ada saingan nggak ada saingan yang ketat-ketat banget lah. Ini dia buka segmen baru sebenarnya. Gue berharap setelah mobil ini kayak harusnya akan ada banyak mobil 500 jutaan atau let's say 400 jutaan atau mungkin 300 jutaan ya, ukuran dimensinya itu panjangnya bisa 4,5 atau 4,6 meter gitu. Dan mobil ini ya salah satu contoh dan salah satu pionir lah harusnya ya. Jadi harusnya sih mobil ini akan sangat laris di pasaran. Tapi ya kita lihat lah nanti gimana. Oke, ini adalah bagian belakang dari Mitsubishi Destinator. Dia lampu belakangnya emang mirip banget sama X-Force ya. Cuman ini secara ketebalan dia lebih tebel. Gue yakin kalau lampunya Destinator ini pakai sama persis kayak di X-Force, menurut gue nggak cocok karena di X-Force tuh terlalu tipis. Mitsubishi ini bener nih dengan pasang lampu yang kayak gini. Walaupun desainnya jadi sama ya, tapi ya nggak apa-apa. Itu kan jadi ciri khas desain dari Mitsubishi kan. Di bagian belakang sini ada high mount stop lamp, terus udah shark fin juga antenanya. Dan juga di sini ada rear defogger ya, dan ada wiper. Ini wipernya juga udah ke cover, keren. Terus di sini ada logo Mitsubishi yang gede, warnanya chrome, dan ada tulisan Destinator ya, gede gitu. Ini buat nyombong nih, enak banget nih gitu. Cuma satu hal yang unik menurut gua, di sini kan warnanya chrome ya, logonya ya Mitsubishi. Tapi tulisannya nggak chrome dia kayak warna abu-abu doff gitu. Lebih pantas begini sih sebenarnya dari sisi teks ya. Ini kayak ada pijakan, tapi kayak bukan pijakan deh. Ini plastik tuh, goyang ini. Jadi ini kayak bukan buat diinjak ya. Ini cuman ya desain aja gitu. Gila tinggi banget ya. Tuh, lihat tuh. Nah sekarang kita buka bagasinya. Ini masih varian yang ultimate premium ya. Ini gue buka nih. Elektrik bos. 2025 masa nggak elektrik? Ini ada tombol untuk nutupnya, sama ini tombol untuk nutup dan sekaligus kunci. Sini ada handle, lampu LED buat apa? Buat plat nomor ya. Ini bagasinya nih. Tuh. Tapi ini kursi ketiganya dibuka ya, rata lantai sih lumayan lah. Tapi ini
udah cukup oke. Terus di bagian bawah sini masih ada slot lagi kayak di expander, di X-Force ya. Ini kurang lebih sama, cuman di sini-sini aja agak bolong nih. Jadi emang bagasi ditinggiin biar rata lantai. Padahal harusnya aslinya sebenarnya kursinya nggak rata karena lantai gitu. Jadi sama Mitsubishi diakalin, ya kenapa kita nggak tinggiin aja gitu. Sebenarnya ini ide yang cukup oke loh dibandingkan lu nggak rata lantai kan. Nah ini untuk kursi ketiganya masih bisa direbahin ya. Jadi dia ada dua angle untuk recliningnya. Ini ada yang mentok sampai belakang. Headrestnya juga adjustable bahkan sampai tinggi banget. Nanti kita akan masuk coba ya. Gue mau ngecek bagasinya dulu. Nah ini kapasitas bagasinya kurang lebih kayak gini lah. Tuh. Ya koper cabin masih masuk 2 biji lah, masih oke lah. Cuma ini harusnya kalau mau ninggiin Mitsubishi, ini juga ditinggiin aja nih, nggak apa-apa, mentokin aja sampai sini gitu. Jadi biar barangnya tuh muat gitu. Ini lu kalau naruh kaos kaki ini sih, ini biar kebiasaan ini ada di sini nih ntar nih. Nah di sini ada dongkrak ya, tuh lumayan rapi naruhnya. Terus turuninnya gimana kursinya ya? Kayak biasa aja, tinggal diturunin headrestnya, ininya ditarik terus didorong. Udah nyampe. Dan kalau mau narik lagi, ya tinggal tarik aja. Ini ada tali di sini, tinggal diginiin aja. Terus untuk masuk row ketiga gimana? Ya gampang. Ini yang pasti ini harus diturunin dulu di meja ini ya. Karena kalau nggak bisa nih, turunin dulu. Gampang, one touch tumble. Tuh, tinggal diginiin aja. Nah, lega kan? Ini sekarang gue coba masuk ya. Nah ini rasa duduk di belakangnya. Ini kursi tengahnya masih terlalu ke belakang ya. Jadi kaki gue mentok. Coba gue majuin dulu. Ini udah maju paling mentok ya. Emang agak sempit sih di situ ya. Tapi kalau mau bikin nyaman di belakang ya, nih ya masih ada dikit. Kalau dimentokin tapi ininya kursi tengahnya ya masih proper lah. Dan senderannya juga nggak terlalu tegak-tegak banget. Masih lumayan nyender. Untuk gue yang tinggi 177 cm harusnya ini akan jadi oke-oke aja. Walaupun sebenarnya kurang enak juga bagian tengahnya ini jadi kemajuan banget. Jadi mungkin kalau buat kalian yang tinggi di atas 170 cm, better kayaknya duduknya di tengah aja. Di belakang buat anak yang 170 ke bawah lah. Tapi walaupun begitu, gue tinggi gue 177, gue tetap nyaman dengan catatan di kursi tengahnya dipentokin sampai depan. Tapi kalau nggak dipentokin sampai depan, nih, ini kalau gue pentokin paling belakang kursinya nggak masuk kaki gue tuh. Ya masuk cuma sini. Tuh, ya begini susah, nggak bisa. Jadi emang mesti berbagi kelegaan kaki lah gitu ya. Di belakang ada USB Type C dan USB Type E, tapi hanya di sebelah kiri aja, di kanan nggak ada. Terus dia ada kayak tambahan storage tipis gini, gue nggak tahu ini apaan. Hah? Oh iya buat iPad mungkin ya. Siapa yang tega naruh iPad di sini? Ini ada cup holder satu, ada penyimpanan lagi di sini. Ini kalau mau rapi, seat beltnya bisa diginiin nih tuh. Untuk rasa duduknya sebenarnya ini agak ngangkat dikit, tapi ini nggak jongkok-jongkok banget lah menurut gue ya. Masih oke banget lah. Ini tuh kayak apa ya rasanya ya? Mungkin ini sama kayak Zenix kali ya, kurang lebih ya. Tapi ya harganya lebih murah dari Zenix mobil ini kan. Oke, itu untuk rasa duduk ketiga dan ini kapasitasnya cuma 2 ya. Apalagi orang yang segede gua, segede kapal gini harusnya nggak bisa bertiga di sini berdua. Kalau bertiga mungkin anak kecil, bocil-bocil taruh sini lah nggak apa-apa. Ya itu dia tadi video dari gua tentang Mitsubishi Destinator. Dengan varian harga yang ditawarkan, ada varian GLS, ada varian Exit, ada varian Ultimate, dan ada Ultimate Premium. Jadi ada 4 varian, sebenarnya 3 sih. Yang keempat itu plus aja lah, kurang lebih sama kayak Ultimate, cuman bedanya tadi di 3 ada electric tailgate, kursinya juga udah elektrik yang bagian driver aja, sama soundnya Yamaha. Bedanya itu aja. 30 juta apakah worth it menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya kesimpulannya menurut gua mobil ini menawarkan sesuatu yang bisa dibilang nggak ada segmennya di Indonesia sampai saat ini. Walaupun gue disclaimer dulu, gue belum nyobain mobil ini, belum ngebawa mobil ini secara langsung. Tapi mungkin nanti kalau ada kesempatan gue bisa kasih review lebih lengkap. Tapi overall menurut gue dari sisi keluasan kabin, kepraktisannya, terus rasa duduknya, material yang digunakan, Mitsubishi ini lumayan banyak bertobat juga seperti brand-brand Jepang yang lain. Dan lumayan ngasih value tertentu lah di market SUV 7-seater ini. Jadi itu menurut gua. Gimana menurut kalian? Apakah kalian merekomendasikan mobil ini? Atau mobil ini adalah mobil yang tepat ya karena pengen beli X-Force tapi nanggung, pengen beli Zenix tapi kemahalan gitu misalnya? Atau cobalah
tulisin pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ya mungkin itu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Nama gue Billy Dolman. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye. Gua lagi ada di depan Mitsubishi. Ini ekspor saja.